Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Lifti Ramadan dengan NIM 2005009740045. Kembali lagi untuk membahas mengenai jaringan komputer. Jika kemarin kita sudah membahas tentang internet dan apa itu internet serta sejarahnya, kali ini kita akan membahas model infrastruktur jaringan. Jadi kemarin kita sudah bahas internet. Nah, internet itu adalah salah satu dari model infrastruktur jaringan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama, jaringan. Pengertian tentang jaringan itu adalah jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa perangkat komputer dan perangkat yang lainnya yang terhubung satu sama lain. Jadi seperti sebuah jaringan manusia gitu ya, misalkan A kenal B, B kenal C, seperti itu. Lalu jaringan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama jaringan terpusat dan yang kedua jaringan terdistribusi. Kalau jaringan yang terpusat itu adalah kumpulan beberapa perangkat yang terhubung pada perangkat pusat. Perangkat pusat ini bisa berupa akses point seperti router, switch, dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada 5 device, maka 5-5-nya itu saling terhubung tapi melalui sebuah akses point tersebut. Nah, itu namanya jaringan terpusat. Jadi device yang terhubung itu terhubung kepada akses point. Lalu selanjutnya ada jaringan terdistribusi, yaitu adalah jaringan dari beberapa perangkat yang saling terhubung yang diatur oleh sebuah perangkat lunak. Nah, jaringan terdistribusi ini itu banyak perangkat yang saling terhubung satu sama lain. Jadi A terhubung dengan B, terhubung juga dengan C, terhubung juga dengan D. Jadi saling connect, saling terhubung satu sama lain. Nah, untuk hubungannya itu sendiri itu diatur oleh sebuah perangkat lunak. Jadi para end user atau pengguna itu tidak merasakan atau tidak bisa mengetahui gitu ya di balik jaringan-jaringan tersebut. Jadi seperti ini kurang lebih contohnya. Yang ini jaringan terpusat itu beberapa klien yang terhubung pada server sentral, ya kan? Jadi saling menghubung kepada server sentral. Sedangkan terdistribusi itu semuanya itu terhubung satu sama lain. Lalu nanti hubungan-hubungan itu diatur dengan perangkat lunak tersebut. Lalu itu. Lalu pembagian untuk jangkauannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jadi ini AN-nya itu area network ya. Lalu yang membedakan itu hanya depannya aja ya. Pertama ada PAN, perseorangan atau individual. Jadi misalnya seseorang yang mempunyai 2 gadget, misalnya smartphone dengan laptop. Nah, itu saling terhubung. Kedua gadget itu namanya itu PAN. Atau misalkan sebuah laptop yang terhubung dengan printer misalnya, nah itu namanya PAN. Lalu lanjut ke area yang lebih besar itu namanya LAN, Local Area Network. Jadi kalau LAN itu IP-nya itu masih dalam satu kelas, maksudnya masih berbentuk lokal. Contohnya itu seperti lab komputer yang ada di sekolah atau sebuah ruangan gedung kantor yang mempunyai banyak komputer, seperti itu namanya LAN. Lalu lanjut ke area yang lebih besar itu namanya MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan sebuah kota atau wilayah tertentu. Misalnya seperti jaringan kota Surabaya, jaringan kota Bandung, atau mungkin jaringan kawasan industri seperti itu namanya MAN. Lalu yang terakhir itu yang paling besar yaitu Wide Area Network. Itu jaringan yang mencakup seluruh dunia. Bisa dikatakan juga sebagai internet. Jadi WAN itu ya internet itu WAN, seperti itu. Lalu berdasarkan aksesnya, jadi
misalnya seseorang ingin mengaksesnya. Nah, ini berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet dan ada internet. Intranet itu jaringan yang hanya dapat diakses kalangan internal, sedangkan internet adalah jaringan yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Seperti ini contohnya, sebuah intranet dalam satu korporasi atau satu gedung kantor itu hanya dapat diakses oleh pegawai-pegawai di situ. Sedangkan internet siapapun bisa menggunakannya, bisa mengaksesnya, seperti mengakses Google, YouTube, dan lain-lainnya. Lalu ada cara pembangunannya, yang pertama dengan ad hoc dan ada dengan infrastruktur. Kalau ad hoc ini setiap device saling menyambung satu sama lain. Sedangkan infrastruktur, sebuah device itu menyambung kepada access point yang nantinya akan dilanjut ke device yang lainnya, seperti itu. Jadi menggunakan access point itu infrastruktur, tidak menggunakan access point itu ad hoc. Lalu ini adalah topologi jaringan. Topologi itu seperti struktur, jenis struktur jaringan. Di sini ada bus, ring, star, extended star, hierarchical, dan mesh. Yang pertama itu bus, yaitu misalnya perangkat komputer yang berjejer seperti itu ya, dan disambungkan kepada satu kabel yang nantinya akan disambung kepada endpoint atau access point itu. Setiap topologi jaringan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya seperti bus ini, kelebihannya ini sangat hemat biaya untuk pembangunannya, dan tergolong topologi yang simple. Sedangkan untuk kelemahannya itu ini bus ini terlalu jadul, terlalu ketinggalan zaman, jadi kurang bisa dikembangkan. Lalu selanjutnya ada ring. Ini perangkat-perangkat dihubungkan secara memutar ini seperti sebuah cincin. Jadi A tersambung dengan B, B tersambung dengan C, C tersambung dengan D, dan D tersambung dengan A. Nah, itu topologi ring. Topologi ring ini kelebihannya, jika misalnya satu kabel terputus, maka masih tetap bisa saling terhubung. Misalnya kabel A ke B itu putus misalnya, namun A itu tetap bisa berkomunikasi dengan B melalui D, C, lalu baru ke B, seperti itu. Tapi kekurangannya juga, karena jenisnya memutar seperti ini, maka ini rawan terjadi tabrakan data ya, yang bisa menyebabkan problem ya. Lalu lanjut ke star. Topologi star itu mirip dengan bintang ya, namanya juga star ya, bintang. Itu adalah beberapa perangkat yang dihubungkan kepada satu access point, seperti misalnya router atau switch, seperti itu. Nah, ini kelebihannya adalah kalau misalnya ada suatu masalah, misalkan pada komputer 1 atau 2, itu gampang terdeteksi karena ya kabelnya kan saling terhubung satu doang gitu, satu saja. Jadi misalkan komputer A tidak berfungsi, maka pasti masalahnya ada di kabel tersebut. Tapi kekurangannya itu, jika access point-nya itu mengalami error, maka seluruh jaringan tidak dapat digunakan. Lalu lanjut ke extended star. Ini pada dasarnya adalah star yang dikembangkan lagi. Jadi star di dalam star, seperti itu ya. Kelebihan dan kekurangannya sama dengan yang star. Dan ada hierarchical. Itu adalah seperti extended star yang dipotong. Jadi jaringannya itu menurun. Seperti ini ya, seperti pohon ya. Lalu ada yang mesh itu semuanya terhubung kepada semuanya. Jadi A terhubung kepada B, kepada C, kepada D,
dan B terhubung A, B, C seperti itu. Jadi semuanya terhubung kepada semuanya. Tetapi karena kabel yang dibutuhkan banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih banyak. Maka dari itu ini bukan salah satu topologi yang bisa menghemat biaya ya. Ini agak boros seperti itu. Lalu kalau tadi topologi yang dijelaskan menggunakan kabel, ini dibagi menjadi penggunaan kabelnya, yaitu wired dan wireless. Seperti namanya sendiri, wired berarti berkabel atau dengan kabel, dan wireless tanpa kabel, yaitu berarti tanpa kabel, jaringan tanpa kabel yang menggunakan sinyal. Seperti contohnya di bawah ini, ada sebuah router yang terhubung kepada laptop dan komputer menggunakan kabel, sedangkan kepada smartphone, tablet, dan smartwatch itu menggunakan wireless atau nirkabel. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis siaran. Yang pertama ada broadcast, jenis siaran yang mencakup seluruh perangkat tanpa terkecuali. Lalu ada multicast, jenis siaran yang mencakup pada perangkat yang terpilih saja. Lalu yang terakhir ada unicast, jenis siaran individual. Yang pertama ini broadcast ya, seperti ini contohnya di gambar. Jadi satu node itu menyiarkan kepada semua node yang ada, sedangkan multicast itu hanya menyiarkan kepada node-node yang terpilih saja. Lalu sedangkan unicast itu menyiarkan kepada hanya satu node saja. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.